sedoyo ya. Hari ini Kucel wis gak karo-karuan tapi ini serial. Iki nyata ya. Ketemu ambek ini temen SMP, temen SMA dan istimewa. Hari ini saya datang ke tempatnya dia. Boleh diperkenalkan namanya siapa, Mas? Iya. Nama saya nama saya Dana Prestia, teman dari ya betul yang disampaikan Bapak Sandro dari SMP SMA benar. Dan sekarang kebetulan saya ownernya dari GDZ Custom atau Gondes Custom Cycle, itu usaha di bidang otomotif, lebih tepatnya modifikasi lah, motor lebih tepatnya, mobil juga bisa cuma nggak terlalu prioritas, lebih ke motor ya roda dua, mulai dari yang paling ringan cuma ngecat aja sampai bikin sasis yang paling full ya kita bikin motor. Bikin motor men, bikin motor. Jadi barang tua, mesin tok bisa jadi motor. Nggak ada mesinnya juga dibikin. Mesin jahit. Nanti lama-lama mesin bubut digawe motor berarti ya. Oke, yang mau kita tanyakan itu sebenarnya ya kan, saya melihat sejak pengalaman pertama ya, aku melihat dirimu dulu ngoprek Alfa ya. Aku merasa itu karya pertama atau mungkin sebelumnya sudah ada karya lagi. Diceritakan sedikit awalnya dia terus dia. Awalnya ya bener, itu karya pertama dan praktek pertama. pembelajaran semua dari motor Alfa itu, jadi dapat banyak pengalaman ya, di situ dari motor Alfa itu tentang keseruan modifikasi sebenarnya di situ. Jadi jati diri saya itu ternyata aku memang hobinya modifikasi ngoprek motor. SMP ya? SMA. Oh itu SMA Alfa ya? Kelas berapa? Kelas 1. SMA kelas 1. Ya, sampai belum boleh naik motor, gak ada SIM. Tapi aku lihat itu sepedamu koyoke wis SMP itu sudah ada kan? Wah, belum Pak Andrew, belum. Oh, belum ya SMA itu ya. Berarti clear orientasi itu. Berarti SMA ya kelas 1. SMA kelas 1 mulai dapat motor pertama. Kalau udah dapat SIM, jadi boleh. Nah, di situ awal mula hobi saya di apa ya? Modifikasi itu. Yes. Kayak apa sih, kalau melihat motor standar itu kayak ada rasa yang piye? Nah, Rasa kurang piye? puas. Oh, kayak kurang ini kurang. Gatel. Startup di motor Alfa kelas 1 SMA. Terus nah, jiwa itu terus berkembang ya. Berkembang terus akhirnya sampai puncaknya. Akhirnya benar-benar memutuskan dan mendirikan itu gitu. Kalau itu secara nggak sengaja sebenarnya. Jadi pikiran pertama ya, kita umumnya sekolah, kuliah, pasti pikirannya kan kantoran, ya toh? Yes. Lama di apa gitu. Belum ada pikiran untuk buka usaha seperti ini. Ya karena situasi itu yang membuat saya ngambil keputusan. Jadi untuk ya wes lah, aku hobinya modifikasi roda 2. Kenapa nggak sekalian aja aku usaha di situ? Gitu. Jadi bisa totalitas kan, lebih tersalurkan. Di waktu lulus, tepatnya 2004 sesudah aku lulus itu 2003 dikasih waktu setahun cari kerjaan, visi, ditolak semua. Nah tapi malah itu jadi semangat. Jadi ya kalau aku nggak belum diterima belum jodoh itu, artinya ya kenapa nggak aku bikin usaha sendiri gitu, nggak ada salahnya. Seperti itu. Akhirnya 2004 lah. 2004 resmi saya buka di GDZ Custom atau Gondes Custom gitu tadi. Itu ya. Posisi single masih? Ya, cuma dibantu beberapa temen lah, jadi masih ala kadarnya belum. Masih status single gitu kan? Oh, statusnya ya. Sorry salah tangkap. Ngomong status barang kayak gitu. Jadi statusnya bikin itu single ya? Statusnya single, terus masih single. Terus memutuskan juga di rumah? Ya sementara karena modal juga pas-pasan. Yes. Ada tempat di rumah aja dulu lah. Yang penting
Jalan dulu. Nah, Sebenarnya jalan dulu. ini satu poin dari beberapa menit tadi, jalan dulu. Jalan dulu. Coba kan mikir. Orasi tuh. Jalan dulu, yes right. Terus setelah jalan, terus akhirnya order pertama, si eling order pertama atau ngenteni order itu dari kamu menyatakan buka atau justru ada order terus kamu buka dia. Ngenteni order ada sih. Seru. Sebelum buka ada lah motor temen ya. Oh iya. Teman SMA yang ya cuma suruh ngecek atau segala macam gitu kan. Sebenarnya sebelum buka udah pernah bikin gitu kan. Oh sebelum buka sudah. Cuma ya berapa motor nggak banyak gitu. Oh, Nah, iya. Tapi kita buka pertama, ya kan, break, wah resmi, sepi. Perhatikan yang ngomong ini ya sepi. Beneran, sepi bro, sepi. Terus gimana ya caranya? Nah, motor-motor yang udah pernah tak kerjain, tak pinjem. Wah, lu pinjem motor ini berpajangan, biar rame bengkelnya. Oke, nggak apa-apa, siap. Tapi memang kan itu memang karya saya. Yes. Sepi, boleh dibilang ya, setahun pertama agak susah, agak berat di sini. Tahun pertama. Tapi selalu nyari cara ya apa sih sampai waktu itu ya memang apa namanya kayak multimedia medsos itu belum ada. Ya, yes 2004 kan. 2004 internet pun wah rembuk. Akhirnya nyoba bikin spanduk pasang ke perempatan kayak gitu kan. Ya lumayan dari spanduk dapat ya 1-2 konsumen. Mungkin dia cuma tes aja kan custom itu apa sih? Karena waktu 2004 bengkel custom itu masih tanda tanya besar sih kebanyakan orang. Yes. Karena waktu itu bengkel cuma ya bengkel mesin, servis kayak gitu. Itu pasangan. Dia perjuangan ya 1 tahun pertama. 1 tahun kita survive di situ ya. Terus jadi 1 tahun pertama belajar 1-2 dan masih menunjukkan ke orang ya custom itu apa. Tapi dengan cara yang sangat konvensional. Pasang spanduk. Sebar-sebar brosur nggak sampai brosur aja. Brosurnya fotokopian bro. Fotokopi, barne, template nih. Luar biasa, lihat aja Ya, nanti. berjuang. Edisi perjuangannya Mas Godes. Brosur terus, mulai kelihatan di tahun keberapa? Saya merasakan. Mulai kedua, ketiga, semakin ke sana grafiknya bagus, naik dan lifestyle modifikasi ini sudah istilahnya kayak apa ya? Jadi hampir semua anak muda, jadi motornya. Kalau motor itu standar kayak kurang gimana? Nah, justru malah fenomena itu dukung untuk bengkel yang maju dan didukung industri kayak variasi, toko-toko mulai stok variasi, banyak pilihannya, akhirnya imbasnya ke bengkel juga. Ya untungnya ya kok tepat lah, timingnya boleh dibilang tepat meskipun agak maju setahun tapi nggak masalah. Bahasa Jawa nggak apa-apa. Campur-campur. Iya, jadi dari 2004 mulai sampai ngerasakan bahwa bengkelnya sampai nih wis mulai kenal, orang juga sudah itu berapa tahun? Kira-kira dari 2004 mulai benar-benar ya. Sampai ngerasakan gitu loh. Ya sekitar 2008 2009. 4 sampai 5 tahun. 5 tahun. Bayangkan 4-5 tahun dia membangun, berusaha ya. Dia kan mengenalkan siapa kita, kualitas kita gimana gitu. 4 tahun. Sampai aku melihat pertama kali dia di majalah Auto Plus. Loh, ini konco aku tiba ya. Di masalah itu dia naik Yosung, aku ingat pilih. Yosung, oh ya. Motornya Yosung, warna putih, dia pakai helm naik dia noleh ke arah belakang. Nah itu baru di situ aku tahu. Iya, udah salah satu teman juga itu. Teman juga ya. Jadi itu di 2008 dan perkembangannya sekarang hampir 2020 ya. Kalau di total 16 tahun. 16 tahun dia berjuang dan sekarang membangun brandnya udah seperti ini ya. Prestasinya sampai ini sik guru nek dipasang kabeh tembok ibu ya. Jadi alhamdulillah seperti itu. Tapi apa sing tak lihat pada saat sampean ikut
kompetisi ataupun lomba custom itu apa sih? Sing jadi tujuannya kayak sama. Nah, Nih. ini deh tujuannya. Ketika ikut gitu. Kalau lihat hadiah, ya kan, sebenarnya ya nggak terlalu seberapa. Yes. Sama, Yes. ya jelas bukan itu. Ya. Yang kita cari adalah publikasi. Jadi publikasi secara nyata. Jadi kita taruh masalah kualitas. Oke, 2008, 2009 udah terlihat ya, sudah mulai ya, sudah terjadi, Ya. sudah angkanya, jadi sudah pada untuk hidup pun itu sudah mencukupi, customer oke, terus di prestasi tadi ya. Ya, Nah, coba kita jualan untuk kena ikut lomba tadi. lomba. Lomba itu sangat penting kalau di dunia ini ya, apa modifikasi Yes. ini. Soalnya kita harus presentasi karya kita, gampangnya seperti itu. Presentasi pada siapa? Kepada masyarakat, supaya mereka tahu bahwa kualitas kita itu seperti ini. Ini ada contoh-contohnya langsung. Kalau kita cuma ngomong aja nggak ada contohnya kan cuma ya Yes. konten. Yes. Jadi gunanya kontes yang sebenarnya ya, untuk publikasi kepada masyarakat bahwa bengkel kita ada dan Eksis, nah, punya karya. seperti karyanya seperti ini. Syukur itu kalau menang bonus. Nah itu ada perhatian khusus lagi kan. Oh, biasanya Jadi di sorotan dia. ya, sorotan kalau kita dapat juara atau apa gitu kan, media pasti ngulas, masyarakat pun pasti ada garis bawah di situ. Oh, bengkel ini. Jadi sebaiknya ya nggak usah terlalu sering juga nggak apa-apa sih, paling nggak 1 tahun 3 kali 2 kali gitu kan, untuk menunjukkan bahwa kita konsisten. Tuh. Karena karyanya ada ya. Ketika kita nggak ikut pun, nah tinggal dipilihnya festivalnya yang kelasnya. Ya disesuaikan aja. Semakin lama harusnya semakin tinggi. Iya. Benar. Biar semangat bahwa kalau kenapa kita ikut kelas yang lebih tinggi, karena kelas yang lebih tinggi itu pasti pesertanya juga lebih bagus-bagus. Yes. Ya kan? Dan kita harus tuntut, misalnya lainnya musuhku kok yang gini. Ini, yes. Nah, berarti aku kudu iso. Nah, seperti itu. Jadi untuk penyemangat kita untuk terus belajar nggak ada habis. Ya, jadi terus dalam perjalanan sekian waktu, hal apa yang sampai alami ya pada jalanin ini, terus kayak drop apa down atau kok ngene yo, ada nggak masa dimana yang seperti itu, terus kira-kira ya opo solusinya dari dalam diri sendiri, jadi kita punya masalah dan akhirnya keluar dari masalah tersebut, ada nggak dalam perjalanannya? Drop down itu maksudnya dalam arti secara mentalnya Kok atau gimana? Apa? macet kok kayak ngene Iya. Ya pasti. ada ya. Namanya usaha sendiri pengen pasti kan fluktuatif. Ya. Yang penting kita harus bertahan. Kalau turun pastilah. Kalau ada turun pasti ada naik, guys. Itu Ya. gitu. Jadi kita bertahan terus sesuai kualitas yang kita punya. Kita pertahankan. Kalau bisa kita naikkan lagi. Jangan sampai turun. Persaingan pasti ada. Yes. Ya kan? Semakin hari bengkel-bengkel baru pasti ada, generasi baru pasti ada. Supaya kita nggak ketinggalan, kita harus update diri kita dengan internet, majalah, sumber-sumber lain. Kita dengerin orang ngomong kayak apa, itu sudah dimasukkan buat kita kayak gitu kan. Itu penting banget. Jadi sekarang tren dunia seperti apa? Kita lihat bisa sekarang gampang. Ada Instagram, ada cek mana Instagram pokoknya bagus di luar juga. Tren modifikasi udah mendunia kalau dibilang. Setiap negara punya style sendiri. Kita Indonesia juga punya style sendiri. Jadi ya cuma satu sih kuncinya. Pokoknya jangan pernah merasa di zona aman. Nah, catat ya, jangan pernah merasa di zona aman. Garis bawah. Kok kode ya teman? Selalu berusaha. Bahaya kalau kamu merasa wis aku aman semene ae. Nah, Wis cukup. Waduh. Itu. Nanti suatu hari keluar yang lebih mudah, yang lebih bagus,
selesai gitu ya. selesai. Tinggal nunggu waktu meledak ya. Seperti itu. Jadi ya masalahnya selalu ada. Baik dari awalnya waktu start ya di 2004 pasti sendiri ya. Atau sudah ngajak orang? Ada sih, ada teman 1-2 lah. 1 atau 2. Terus sekarang total? Sekarang alhamdulillah ada 7 men. orang. 1, 2 sudah 7. Jadi dia itu membagi rezeki ke 7 orang. Ya, nah ini contoh ya dari seperjalanan waktu tidak hanya hasil dan kreasi, tapi bisa menghidupi, bisa memberi makan. Ini seperti itu, luar biasa ya. Ini teman-teman, harapan saya adalah menjadi inspirasi Mas Gondes ini, konsistennya. Ya, aku bicara konsisten kalau sama dia. Low profile orang ya kan, asik. Terus oke, di statement terakhir, nah kedepannya kita berbicara ke depan, karena kita hidup kan nggak selalu di belakang. Ini tadi membicarakan ke belakang, kan? Sekarang kita berbicara ke depan. Kira-kira apa yang menjadi gambaran sampean di era 1, 2, 5, 10 tahun ke depan ke Gondes Custom ini akan menjadi kayak apa dan seperti apa? Kira-kira bisa disampaikan? Pasti lah. Untuk visi misi ya. depan kayak gitu kan. Pengennya ya nggak hanya bengkel yang cuma kita nerima orderan, kita bikinkan jadi ya itu tetap ada ke depannya. Tapi kalau bisa angan-angan saya aja ya, semoga ke depan itu bisa sudah manufaktur lah, semi kita memproduksi barang kita sendiri. Nah, contoh ya, kalau namanya di bidang modifikasi ya, kita bisa tutup tangki sendiri, dengan desain kita sendiri, dengan signatur kita sendiri, kita bikin hand grip, kita bikin handle, banyak sekali aspek di sini. Cuma ada juga yang gampang lah, kita nggak, kalau bikin tangki apa mungkin kita butuh alat yang lebih canggih gitu ya, segala macam. Kalau yang dari awal yang bisa kita mulai start, itu kita bikin manual kayak apa ya? Sekarang udah drill baru keluar, dari barang baru itu kita pelajari kekurangannya apa tuh ini. Oh ini tidak ada pelindung di sini ya. Oh ini kenapa kurang gila. Celah-celah itu yang bisa kita olah lagi untuk dapat tambahan selain custom. Jadi ya intinya gitu. Untuk tahun-tahun berikutnya ya pastilah semua ini juga lebih baik, lebih besar dan rezeki juga nambah. Siap, pasti. Dan semoga itu karyawan juga nambah, semua bisa ya sejahtera semuanya, pengennya gitu kan. Semua bahagia. Everybody win. Nah, everybody win. Ya, semuanya menang. Semua bahagia. Ya itu tadi akhirnya manufaktur, produce, menghasilkan sesuatu, punya brand. Ya, brand. Dan dikenal. Kenal jauh lebih wow. Jadi nggak hanya motif, kita mungkin bisa bikin aparel, kita bikin variasi apa parts. Ya, jadi karena banyaknya pokok-pokok atau keluaran baru itu kita ambil di mana kita masuk di bagian mananya, nah, di sebelah mananya, karena pakemnya soalnya kelihatan kan jelas kalau motor baru ini. Jadi biar dia bisa membeli part kita, modifikasi, custom, terus dipasang sendiri. Itu akan lebih memudahkan. Tinggal kirim-kirim. Oke, terima kasih ya. Ini pertemuan teman SMP, teman SMA, dan sekarang dia, kalau saya bicara, ini adalah industri kreatif. Saya bilang industri kreatif, jadi industri yang gak ada batasnya. Dan di era sekarang yang seperti ini, yang seharusnya banyak dikembangkan, teman-teman, sesuai dengan anjuran Menteri Pendidikan kita, sing duwe Gojek. Jadinya yang kayak gini yang harus tumbuh dan lebih berkembang lebih banyak lagi. Ya, oke. Terima kasih Mas Gondes, pembicaraan kali ini istimewa, luar biasa. Mungkin next episode kita akan berbicara di kesempatan yang lebih asik. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam dari Om dan Satu.